Worship itu sendiri, kan kita tahu ya, Pak Luther kan sendiri mengatakan bahwa kita itu menjadi milik Tuhan, even washing pot and pan is worship to God. Bahkan pada saat kita itu melakukan chores di dalam rumah, nyuci piring, panci, jangan lupa itu kan worship Tuhan. Kan begitu. Jadi sebetulnya ini harus dipisahkan daripada formal attitude of worship. Nah, formal attitude of worship itu merupakan means yang memang sebetulnya tetap kita akan pakai. Tuhan Yesus sendiri juga menyanyi, Tuhan Yesus juga membaca Alkitab, ya, Tuhan Yesus juga berdoa. Ya, itu formal worship seperti itu memang tanda petik ya tidak akan hilang. Oleh karena itu sudah ditetapkan Tuhan memakai tanda petik sarana-sarana yang memang paling memungkinkan mewakili seluruh jiwa kita di dalam menghadirkan diri di hadapan Tuhan. Yaitu prayer, kita singing, yaitu sehingga begitu, ya kan? Yaitu. Tetapi kan sudah diingatkan dalam Yohanes pasal 4 itu, kan seharusnya pada saat bertemu dengan perempuan Samaria itu kan ngomong, kata orang, ya kan? Itu worship yang baik itu adalah di Yerusalem, bukan seperti kami yang di Bukit Gerizim ini, gitu. Lalu Yesus kan mengatakan, waktunya akan tiba dan sekarang sudah sampai. Nah, orang yang worship dengan sesungguhnya hanya bisa worship in truth and spirit. In spirit and truth gitu. Berarti di dalam roh dan berarti sebetulnya worship yang sesungguhnya itu hanya terjadi pada saat kita mengizinkan, membiarkan Roh Kudus menuntun kita. Kita ingin memberikan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk Tuhan. Ya, kalau kepekaan-kepekaan ini masih belum muncul, itu jangan berhenti dulu. Minta, Tuhan, I really want to worship you. Ya, mintalah kepada Tuhan. Nah, itu saya percaya sekali, Tuhan juga akan memberi. Oleh karena memang ya, pada saat kita mau worship, ya kita worship untuk siapa? Kan untuk Dia. Dan hanya Roh Kudus yang bisa menuntun. Nah, sehingga pada saat kita itu ada di dalam worship, ya kita seharusnya itu tahu kita akan memberikan yang terbaik. Pada saat kita menyanyi, ya kita menyanyikan dengan hati, ya segenap hati, segenap jiwa kita nyanyikan. Itu tidak selalu dengan suara yang keras kan enggak, tapi dengan segenap hati. Kadang-kadang diulang sesuai dengan ya kebutuhan jiwa kita. Itu. Jadi kalau saya ya kalian itu jangan heran bahwa ternyata saya itu juga di dalam HP seperti ini bukan cuma kumpulan lagu-lagu rohani. Saya itu juga manusia darah daging yang saya tahu sekali. Saya juga membutuhkan sebetulnya aspek duniawi saya itu yang bagus itu masih hidup. Oleh karena saya membutuhkan itu, sama seperti kalau libur saya seringkali duduk di pinggir pantai, lihat ombak, kan saya tidak merasa berdosa dengan itu. Kan melihat sesuatu yang menolong saya untuk termasuk saya mempunyai kumpulan lagu-lagu, itu yang sebetulnya itu duniawi. Dan saya tidak merasa takut untuk mendengarkannya, oleh karena berbagai nostalgia yang baik yang membuat saya tersenyum. Mengingat saya dulu bersama dengan masa kecil saya atau bersama dengan teman-teman dekat saya. Lalu saya melihat sisi tertentu, misalnya aja sosialisasi dan sosial grup saya punya bekas teman-teman SMP bahkan SD dulu yang mempunyai nyanyian tertentu gitu loh. Ya, ya itu saya tetap pakai meskipun kata-katanya itu kalau saya pikir, waduh, masa sih Pak Yakob akan nyanyi lagu dengan kata-kata kayak gitu. Bagi saya bukan kata-katanya saya iling-iling saudara, tetapi itu satu sisi dari hidup yang sebetulnya tetap menghadirkan the real me, the real me
yang saya tidak lupa bahwa saya punya selera seperti ini, gitu loh. Ya, jadi saya harap saudara itu memahami yang supaya jangan saudara pikir oleh karena saya hamba Tuhan, lalu saya dengerin cuma lagu-lagu rohani gitu ya, yang itu saya rasa tidak seperti itu. Bahkan lagu-lagu maaf aja, almarhum Didi Kempot itu saya juga punya 3 lagu di sini ya, saya senang sekali. Iya, oleh karena apa? Misalnya aja seperti lagu Didi Kempot mengenai bapakku itu. Aku rasa itu, aduh bapakku, ya kan kerja itu enggak kenal waktu. Seperti api, semakin kena angin itu makin jadi katanya, makin luar biasa. Saya bisa merasa sungguh, waduh, that's what I want to say gitu loh. Mengenai something, aspek hidup ini loh, yang tidak bisa saya temukan sarananya di tempat lain. Ya why not? Gitu. Nah, itu yang terjadi. Saya harap saudara jadi be yourself, tetapi kita tahu bagian yang tidak baik ya kamu tinggalkan. Tapi bagian yang masih bisa menjadi suatu means untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk menjadi dirimu yang seperti ini, ya kenapa? Kamu takut, gitu. Just be yourself. Gitu.